Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta periode 2022-2023. Saya Amabel Puan Raya akan menjadi pemandu dalam 30 menit sampai 1 jam ke depan dalam acara podcast Pelajar Demokrasi ini. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri karena ada bintang tamu spesial yang telah menemani saya, yaitu mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Ya, selamat sore teman-teman SMA Negeri 3 Surakarta. Perkenalkan, saya Bambang Kristanto. Saat ini saya sebagai anggota KPU Kota Surakarta, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Itu teman-teman. Nah, iya, berarti saya panggilnya apa nih Pak? Pak Bambang, Pak Bambang. Oke, Pak Bambang. Kan Pak Bambang dari KPU Kota Surakarta nih. Ya. Sebagian orang kan mungkin sudah tahu KPU ini apa, terus habis itu tugasnya apa aja Pak. Nah, tapi kan mungkin untuk sebagian orang yang lain hanya sebatas tahu kalau KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau Bapak bersedia kira-kira bisa jelasin nggak Pak, KPU itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi saya dari awal ya bahwa yang namanya penyelenggara pemilu itu kan ada 3. Ada KPU, Bawaslu yang tugasnya mengawasi kerjanya KPU, yang 3 adalah DKPP, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu yang menjadi hakimnya 2 lembaga ini. Jadi teman-teman benar kalau KPU itu ya, kalau ngomong KPU RI itu berkedudukan di Jakarta sebagai pusat, dan kemudian secara hierarkis ada KPU provinsi dan kemudian ada KPU kota kabupaten. Kemudian secara sederhana gambarannya KPU itu kan tugasnya menyelenggarakan, mempersiapkan yang namanya pemilu dan pemilihan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, jadi banyak tugas, wewenang dan fungsi KPU seperti misalnya menetapkan daftar pemilih, kemudian mensosialisasikan semua tahapan pemilu dan pemilihan, kemudian menetapkan daerah pemilihan, kemudian memastikan bahwa warga negara itu masuk dalam daftar pemilih, kemudian merencanakan anggaran, kemudian merencanakan tahapan pemilu maupun pemilihan, menentukan dapil, kemudian sampai yang terakhir nanti sampai menetapkan siapa-siapa yang terpilih sebagai kandidat, semulai presiden, DPD, kemudian DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, sampai yang tugasnya yaitu yang secara kontinu adalah memutakhirkan data pemilih, kemudian selalu melaksanakan sosdiklik atau sosialisasi kepada pendidikan pemilih kepada masyarakat luas, baik ada tahapan maupun tidak adanya tahapan pemilu maupun pemilihan. KPU itu harus punya tugas selalu mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pendidikan pemilih, pentingnya berdemokrasi, seperti itu. Berarti itu tadi sudah mencakup persiapan pemilu sampai nanti penetapan terakhir itu ya Pak ya? Iya, sampai siapa menangnya nanti menetapkan nanti KPU. Nah Pak, karena podcast kita kali ini kan bahas tentang demokrasi Pak, kira-kira KPU itu berhubungan erat nggak sih sama demokrasi? Ya, jadi saya awali ciri negara demokrasi ya teman-teman, bahwa salah satu negara demokrasi itu kan tentunya berbeda dengan kerajaan ya. Kalau kerajaan kan turun-temurun, jadi ditunjuk, raja akan memilih atau menunjuk putra mahkotanya untuk menggantikan kalau beliaunya nanti mangkat atau meninggal dunia. Tetapi kalau KPU itu kan sebagai salah satu penyelenggara pemilu, jadi salah satu ciri negara demokrasi itu apa? Bahwa kekuasaan itu sah diraih, tetapi lewat apa? Lewat jalur pemilu maupun pemilihan. Jadi yang namanya pemilu pemilihan itu adalah hal yang wajar, hal yang sangat demokratis. Artinya bahasanya untuk meraih kekuasaan dengan cara konstitusional. Itu lewat apa? Ya lewat pemilu, lewat pemilihan, lewat berdemokrasi. Siapa penyelenggaranya? Ya ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP yang akan menjadi hakim kedua lembaga ini. Jadi kalau ngomong demokrasi, ya salah satu ciri negara demokrasi itu apa? Bahwa sirkulasi pergantian pemimpin nasional yang di provinsi maupun sampai di lokal, di daerah, kota, kabupaten lewat apa? Lewat pemilu dan pemilihan. Artinya ya inilah demokrasi kita, bahwa ketika kita negara Indonesia itu mensepakati bahwa sebagai negara demokrasi, ya salah satu cirinya untuk meraih kekuasaan lewat apa? Jalur pemilu dan pemilihan. Ini yang dianggap jalur yang konstitusi. Ya saat ini yang ya Undang-Undang 7 Nomor 2017 yang menjadi payung hukum kita. Jadi Pak, KPU urusannya dengan demokrasi, ya karena kita penyelenggara pemilu dan pemilihan.
salah satu ini ya lembaganya ya. Iya. Itu. Berarti sangat berhubungan erat ya Pak dengan demokrasi. Ya. Nah kalau bicara tentang negara demokrasi itu kan berarti kan seluruh rakyatnya merupakan yaitu tadi rakyat negara berdemokrasi Ya. itu. Berarti kan mulai dari pelajar juga Kak, seperti saya dan juga di sini yang lain teman-teman saya. Menurut pandangan Bapak, makna dari pelajar berdemokrasi itu apa Pak? Jadi demokrasi kalau diambil dari sejarahnya kan dari kata demos dan kratos ya, artinya kekuasaan rakyat atau rakyatlah yang menjadi pandunya perubahan. Demokrasi itu rakyatnya berkuasa. Artinya kalau ngomong demokrasi itu kan cirinya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Ya kalau kita ngomong pelajar berdemokrasi sebenarnya misal kalau ini pemilos ya, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ya inilah sebenarnya kalau saya katakan miniaturnya pemilu di tingkatan sekolah ya pemilos ini yang namanya pelajar demokrasi ya. Disinilah teman-teman tidak hanya kalau demokrasi bukan berarti siapa yang menang, siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua, siapa yang kalah, bukan, tetapi prosesnya. Ketika teman-teman melaksanakan pemilos ini mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan pasca ini dilaksanakan secara kontinu, secara bertahap, secara musyawarah. Artinya kalau di negara kita kan Indonesia ini kan dengan sila keempat ya, permusyawaratan, ciri khasnya musyawarah, inilah ciri demokrasi di Indonesia. Artinya kalau ngomong pelajar demokrasi, secara tidak langsung yang namanya pemilos ini dilaksanakan, mau tidak mau teman-teman ini sudah melaksanakan apa yang menjadi ruhnya demokrasi. Ya apa? Ya tadi kalau saya bilang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kalau ini ya dari siswa, oleh siswa untuk siswa. Artinya apa? Kuasa atau inti perubahan itu ada di mana? Ketika teman-teman siswa ini menyelenggarakan pemilihan, artinya ruhnya di mana? Ya ruhnya ketika melaksanakan pemilihan lewat cara-cara demokratis lah teman-teman ini. Prosesnya inilah yang saya rasa ciri atau potret yang namanya pelajar demokrasi. Bukan pada proses siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi pada proses berjalannya ini, mulai persiapan. Misal ya, teman-teman menyiapkan daftar pemilihnya. Oh misal di SMA Negeri 3 Surakarta ini ada 1.200 siswa misalnya. Kan semua punya hak pilih ini. Pastikan misalnya apa? MPK-nya ya, MPK memastikan semua siswa SMA Negeri 3 Surakarta ini terdaftar dalam daftar pemilihnya. Kemudian memastikan 1.200 siswa ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan demokratis. Artinya apa? Misal Raya ini menggunakan hak pilih bukan karena ditekan oleh temannya, tetapi dengan kesadaran rasionalitas bahwa ketika menggunakan hak pilihnya itu dengan sadar, dengan rasional milih kandidat A, B atau C. Artinya ya ruhnya pelajar demokrasi ya pada proses tata laksana ini teman-teman, mulai persiapan, mulai pelaksanaan dan nanti pasca. Paskanya kok Pak Bambang kok bisa pasca pemilosnya? Iya karena apa? Kan ada kandidat nanti, ada yang kalah, ada yang menang. Nah, paskanya bagaimana yang namanya konsolidasi demokrasi, bahwa nanti karena ini proses demokrasi ya, yang kalah bisa diajak dirangkul yang menang, diajak misal masuk dalam kepengurusan OSIS misalnya. Inilah ciri atau potret konsolidasi demokrasi di tingkatan sekolah. Apakah nanti yang bisa menggunakan hak pilih hanya siswa saja atau apakah guru dan karyawan juga bisa menggunakan hak pilihnya? Misal di SMA Negeri 3 seperti apa regulasinya? Apakah pemilosnya di SMA Negeri 3 apakah hanya siswa ataukah juga guru karyawan juga bisa menggunakan hak pilih misalnya? Ketika siapapun yang punya hak pilih itu dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik tanpa tekanan dengan siapapun. Saya rasa pelajar demokrasi ya ketemu ruhnya di sini pada prosesnya berdemokrasinya itu. Berarti salah satu contoh dari pencerminan pelajar berdemokrasi ini dengan adanya pemilos ini kan Pak? Ya, pemilos itu adalah miniatur pemilu di tingkatan sekolah. Ya, saya rasa itu kayak istilahnya kita latihan jadi pemilih yang sesungguhnya gitu nanti kalau sudah legal gitu ya Pak. Kan kalau untuk menjadi pemilih nanti kalau udah berumur 17 tahun ke atas itu berarti kan kita juga mempunyai hak pilih, hak menyampaikan suara kita. Nah menurut Bapak kira-kira untuk dari sekarang kita bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara kita itu bagaimana Pak caranya?
supaya kita istilahnya lebih berani untuk bersuara, menyampaikan pendapat kita. Kita kan juga berhak, Pak. Tapi ada kalanya beberapa siswa itu memang maunya bungkam atau malah dibungkam suaranya. Ya. Jadi ini teman-teman, ketika ngomong demokrasi kan berarti kan kita ikut andil, kita ikut berpartisipasi. Kuncinya kan itu. Semua elemen bangsa, semua elemen masyarakat terlibat dalam pemilu maupun pemilihan dalam sebuah negara, misalnya Indonesia. Kemudian sekarang kan zaman digital teman-teman. Kalau istilah anak-anak sekarang kan kepo, apapun bisa dikepoin lewat Android kita, lewat gadget kita. Artinya menurut saya tidak ada alasan kita ini di zaman modern yang era digital ini tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu maupun pilihan. Karena kenapa? Semua calon, semua paslon ya bakal pasangan calon bisa kepoin, kita bisa lihat track recordnya, rekam jejaknya lewat Android kita bisa kupas semuanya di sana. Dan kemudian teman-teman, ketika tahu latar belakang si calon kandidat, kita bisa berpikir secara rasionalitas dan pada akhirnya nanti kita bisa menentukan pilihan. Kalau teman-teman sudah kalau istilah KP kan pemilih pemula ya, 17 tahun kan bisa menentukan hak pilihnya, atau belum 17 tapi sudah menikah itu kan punya hak untuk menentukan hak suara. Artinya apa? Di era digital ini bagi saya tidak ada alasan teman-teman ini tidak menggunakan hak pilihnya. Walaupun teman-teman tidak menggunakan hak pilihnya di TPS itu juga menjadi haknya masing-masing individu atau warga negara, dilindungi oleh undang-undang juga. Tetapi lebih baik yang namanya hak pilih itu digunakan. Karena apa? Pada proses-proses elektoral, ketika kita tidak menggunakan hak pilihnya, kita tidak punya kewajiban moral untuk bisa mengkritisi siapapun kandidat yang terpilih, ya enggak? Karena apa? Kita abai, kalau kita nggak milih kok. Walaupun nggak milih itu juga menjadi hak kita. Karena seperti di Indonesia juga yang namanya pemilu maupun pilihan itu masih hak, tapi bukan kewajiban ya, masih hak. Jadi kita bisa menggunakan hak pilih, bisa tidak menggunakan hak pilih, itu pilihan. Tetapi alangkah lebih bijak, lebih kritis, lebih baiknya kalau kita menggunakan hak pilih. Karena apa? Ketika kita mampu menggunakan hak pilih dengan baik dan benar tanpa tekanan dari pihak manapun, siapapun kandidat yang nanti akan menang, kita bisa mengawal mereka lewat apa? Ya kita kawal program-program si calon itu seperti apa, sesuai nggak dengan janji-janji saat kampanye, sesuai nggak dengan visi misinya. Terus kemudian karena ini Indonesia juga negara demokratis, kan kita kan juga punya jalur-jalur atau ruang-ruang demokratis untuk mengawal siapapun nanti yang jadi, kan gitu. Itulah pentingnya kenapa kita jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Karena apa? Rugi. Kenapa saya katakan rugi? Kita ini kan kalau pemilihan kan kita akan di bilik suara menggunakan hak pilih ya. Kan ini efeknya 5 tahun. Kalau kita tidak mau atau abe atau masa bodoh akan pemilihan atau pemilu, ya nasib kota kita, nasib provinsi kita, dan nasib kepemimpinan nasional secara keseluruhan di Indonesia ya kita nggak bisa membayangkan kalau anak-anak muda nggak mau milih kan abai. Artinya apa? Kan yang namanya anak-anak muda kan agen of change, agen perubahan, generasi penerus. Kalau pemilih pemulanya, kalau anak-anak mudanya nggak mau menggunakan hak pilihnya, nggak mau berpartisipasi, ya jangan harap nanti nasib bangsa 5, 10, 15, bahkan 30 tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Karena apa? Kita lost akan urusan elektoral. Maka dari itu saya juga mengajak teman-teman SMA Negeri 3 Surakarta dan semuanya yang ada di podcast ini ya, bahwa yang namanya demokrasi itu kita harus ikut andil berpartisipasi aktif. Itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara itu ya, salah satunya di situ. Kita menggunakan ruang-ruang demokrasi ini benar-benar kita gunakan dengan baik. Karena apa? Ini berkaitan dengan sirkulasi kepemimpinan selama 5 tahun loh. Artinya kalau teman-teman nggak berpartisipasi ya jangan harap ada perubahan di sana. Karena apa? Bagi saya anak-anak muda ini potensi. Pertama soal suara. Yang kedua, ketika teman-teman ini adalah potensi suara juga, teman-teman kan generasi penerus. Yang ketiga, nanti kalau teman-teman ikut berpartisipasi kan teman-teman bisa mengawal proses demokrasi ini akan berjalan ya sampai nanti waktunya. Karena apa? Yang namanya demokrasi ini kan bergerak terus ya, selalu berputar terus, dinamis. Artinya kita juga mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Di saat negara-negara Eropa Barat, Eropa Timur, bahkan yang Asia sekarang sudah condongnya sudah mulai belajar demokrasi, di Indonesia kok anak mudanya abaikan demokrasi? Ya ini perlu dipertanyakan. Karena sejarah demokrasi mencatat bahwa di 2019 Indonesia dianggap mampu dan sukses melaksanakan pemilu serentak
karena apa? 5 surat suara loh. Jadi pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten, dan dilaksanakan secara serentak. Baru Indonesia yang sukses. Dan itu juga dialami lagi, kita mencetak lagi sejarah ketika Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 di tengah badai pandemi. Dan sukses kita selain negara Korea, karena Korea Selatan juga mampu melaksanakan dan dianggap sukses, tetapi angka partisipasi kan kurang lebih di angka 60. Indonesia sudah di angka 80-85%. Artinya apa? Suksesnya ini ya sukses partisipasi masyarakatnya tinggi, kita mampu melaksanakan pemilihan di tengah badai pandemi yang sangat luar biasa. Yang ketiga apa? KPU beserta jajarannya dan semua warga negara tidak ada yang namanya klaster pemilihan, ya enggak? Artinya tidak ada kekhawatiran beberapa pihak yang nanti kalau KPU tetap melaksanakan pemilihan di Pilkada 2020 nanti akan pandemi akan tertular. Nyatanya tidak ada yang namanya klaster KPU, tidak ada klaster gara-gara pemilihan yang terjangkit pandemi COVID-19 makin nyatanya enggak. Dan gugatannya juga sedikit, dan dari sisi positif ya itu bahwa kita mencetak sejarah bahwa Indonesia sukses melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah badai pandemi. Itu yang perlu kita apresiasi dengan baik. Dan sekarang negara-negara barat, baik Eropa Barat, Timur, itu sekarang belajar demokrasi di Indonesia. Kalau dulu orang selalu kiblatnya ke Amerika, enggak. Sekarang justru banyak lembaga-lembaga luar negeri, lembaga internasional yang datang ke Indonesia hanya pengen belajar banyak di KPU RI, pengen belajar elektoral dengan KPU RI. Karena kok bisa Indonesia melaksanakan sukses story di tingkatan pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah di 2020. Dan besok kita akan mencetak sejarah lagi. KPU akan melaksanakan pemilihan serentak 5 surat suara ya, presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten di 14 Februari, dan nanti akan di tahun yang sama di 27 November nanti akan melaksanakan pilihan kepala daerah langsung jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Artinya di tahun 2024 nanti kita akan bareng-bareng melaksanakan pemilu dan pemilihan. Itu Raya. Berarti langsung serentak semuanya dipilih tahun 2024 gitu ya Pak. Wah, keren. Lalu selanjutnya Pak, ini kan tadi kan kita masih bicara perihal pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Berarti kan seluruh siswa di SMA 3 ini nanti kan memilih ketua dan juga wakil ketua OSIS. Tentunya untuk menjadi pemimpin itu kan tidak mudah Pak. Mereka nantinya akan memimpin OSIS dan juga nanti menyuarakan suara-suara dari siswa juga. Nah, kira-kira kriteria yang harus mereka penuhi supaya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baik itu apa saja menurut Bapak? Ya, jadi di demokrasi ya, di pemilos ini kan elektoral di tingkatan sekolah ini saya rasa pertama visi misi si kandidat itu harus mencerminkan apa yang menjadi cita-cita ide besar gagasan pokok para pelajar SMA Negeri 3 Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, visi misi itu nanti ide gagasan besar itu mampu dituangkan, siapapun yang menang ya, visi misi besar itu nanti mampu dituangkan menjadi program kerja yang real dan mampu dilaksanakan di sekolah untuk memenuhi perwujudan ide-ide besar, ide-ide pokok dari apa yang menjadi angan-angan cita-cita seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Surakarta, tentunya lingkungan sekolah ya, mencakupi Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Yang saya rasa yang terakhir ya karena ini demokrasi, siapapun pemilihnya ya dia mampu meraup gagasan, mampu melaksanakan visi misi, kemudian mampu menerjemahkan ide-ide itu nanti menjadi program kerja yang real. Kemudian kalau sampai calonnya kriterianya seperti apa ya, saya rasa gini, pemilos itu kan ketua OSIS dan wakil itu kan lahir muncul di tengah-tengah proses besar yang namanya pemilos. Saya rasa siapapun yang menjadi kandidat dan nanti akan mendapat suara terbanyak ya, vote terbanyak, itulah yang akan menjadi pemimpin ya di tingkatan sekolah ya. Dia harus punya yang jelas visi misi jelas, dia harus punya integritas yang tinggi, dia harus punya jiwa leadership,
karena seorang leader itu tidak serta merta muncul dari langit gitu kan. Jadi dia harus menempa kultur dan naturnya SMA Negeri 3 Surakarta. Dia ditempa oleh situasi kondisi yang sangat luar biasa sehingga dia muncul sebagai pemimpin di tengah-tengah ribuan siswa ini. Yang jelas dia harus punya jiwa kepemimpinan, leadership yang bagus, dia punya integritas yang tinggi, jujur, dan apa yang dikatakan mampu dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu ide-ide dasar ya seorang pemimpin seperti itu. Karena bagi saya pemimpin kan primus inter pares ya, jadi dia terbaik dari yang terbaik dari dari kelompoknya, dari sekolah ini. Artinya siapapun yang jadi ya, yang jelas dia harus mampu mewujudkan ide-ide besar inilah warga SMA Negeri 3 Surakarta. Saya rasa itu, Raya. Nah, kan dengan adanya perkembangan zaman ini, adanya perkembangan teknologi juga itu membawa dampak positif dan juga dampak negatif, Pak. Ya. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya kecurangan pada saat pemilu. Dan kalau ke lingkup sekolah berarti kan di pemilos, Pak. Ya. Nah, kira-kira caranya untuk menindaklanjuti kecurangan yang mungkin terjadi waktu pemilos nanti gimana, Pak? Gitu. Jadi Mengingat fakta kita kan juga menggunakan metode electronic voting atau e-voting. Ya, kalau sekarang di pemilos ya, agar tidak terjadi kecurangan, pertama ya kan prinsip pemilu salah satunya kan transparan, akuntabel, kredibilitas, mandiri itu kan, jujur. Artinya apa? Prinsip-prinsip dasar pemilos itu ya harus dilakukan. Pertama apa tadi saya sampaikan, karena ini zaman teknologi, zaman digital, tolong saya tadi berkali-kali saya sampaikan teman-teman MPK dan sekarang saya sampaikan di podcast ini, tolong semua persiapan pelaksanaan tahapan sampai selesai di hasil nanti, sampai evaluasinya nanti disampaikan secara transparan. Contoh, ketika nanti pemilos pas debat para kandidat atau pas saat hari pemungutan suaranya nanti di SMA Negeri 3 Surakarta, bisa ditayangkan di live streaming di Facebook atau bisa di YouTube ya. Yang penting semua transparan, kemudian semua melaksanakan dengan jujur. Toh nanti pemenangnya juga siapa? Seluruh elemen SMA Negeri 3 Surakarta. Kalau begitu, dengan adanya pemilos ini, kira-kira apakah pelajar sudah bisa mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya dan apakah asas luber jurdil dapat diamalkan, Pak, dengan adanya pemilos? Pertama, itu kan niat kita ya. Stakeholder SMA di 3 Surakarta ini sebenarnya semangatnya untuk apa pemilos ini? Kan berdemokrasi kan. Betul. Kalau prinsip-prinsip dasar demokrasi sudah dilaksanakan, saya rasa tidak langsung teman-teman sudah bisa melaksanakannya. Itu tadi prinsip seperti luber tadi, terus kemudian asas ya, bukan, kalau luber itu bukan prinsip tapi asas ya. Prinsipnya ya tadi transparan, akuntabel, efektif dan efisien, mandiri, berketetapan hukum. Seperti apa, Pak? Ya dilaksanakan di tanggal berapa, jam berapa, harus selesai di tanggal berapa, jam berapa, itu harus diatur juga. Tidak boleh pemilos berlama-lama, berhari-hari, berminggu-minggu, kasihan. Karena teman-teman kan juga melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, saya rasa itu. Jadi untuk bisa melaksanakan secara demokrasi, asal penyelenggaranya dilaksanakan secara transparan, memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilu dan asas pemilu, saya rasa itu bisa. Kalau kurikulum sekarang itu kan pakainya kan kurikulum merdeka, Pak, disebutnya pelajar Pancasila. Yeah. Nah, salah satu profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Yeah. Menurut Bapak, hubungannya berkebinekaan ini dengan demokrasi apa, Pak? Jadi kembali lagi ya, demokrasi itu kan seluruh tumpah darah, seluruh jiwa dan raga ini kan tertuang dalam yang namanya kuasa itu ada di tangan rakyat. Jadi ciri negara demokrasi itu apa? Kuasa bukan di tangan presiden, bukan di tangan DPR, tetapi yang namanya negara demokrasi itu salah satu cirinya kuasa di tangan rakyat. Nah, bentuknya apa, Pak? Ya bentuknya salah satu tadi saya sampaikan negara demokrasi itu adalah bahwa kekuasaan itu diperjuangkan, diraih, direbut itu menjadi sah ketika lewat apa? Pemilu. Karena pemilu itu dianggap sampai hari ini, di era modern ini, di era digital ini, di era sekarang ini adalah sarana yang sangat demokratis dan paling konstitusional. Nah, kalau sekarang kita ngomong keberagaman demokrasi berkaitan dengan secara global, ya kita ini kan punya demokrasi kita ala ya teman-teman. Ala seperti apa? Bahwa kita itu kan punya yang namanya musyawarah mufakat yang berbeda dengan negara-negara lain yang hanya
walaupun demokrasi itu punya ciri sendiri-sendiri ya, walaupun di beberapa negara Eropa itu melaksanakan bahwa demokrasi itu adalah siapa yang terbanyak, siapa yang lebih banyak, votingnya lebih. Nah, itu kan teknis bagaimana mengapresiasi yang namanya demokrasi, tetapi ciri kita sebagai bangsa Indonesia adalah musyawarah mufakat. Lewat apa? Ya lewat pemilu. Karena jalur pemilu adalah jalur yang kita anggap dan diamini segenap seluruh negara-negara berdemokrasi bahwa yang namanya pemilu itu dianggap cara yang paling konstitusional, cara yang paling dasar, dan cara yang paling elegan dalam meraih kekuasaan. Dalam tanda kutip tentu yang merebut, bagi saya bukan merebut melakukan kudeta, enggak, tetapi ini cara-cara yang logis, cara-cara yang konstitusional, cara-cara yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. Saya rasa itu. Baik, Pak. Kalau tadi kan pelajar Pancasila, Pak. Ya. Kita kan nantinya akan menjadi pemilih untuk pemilu di masa yang akan datang. Dari pandangan Bapak, peran pelajar, perannya kita, siswa itu yang akan menjadi pemilih untuk pemilu di masa yang akan datang itu apa saja, Pak? Jadi begini, pertama, pemilih pemula yang 17 tahun ini sebenarnya kalau secara voter, secara suara itu kan penyumbang suara terbanyak. Jadi kurang lebih sekitar ada 60% ya kalau di presentasi rata-rata yang namanya pemilih pemula. Itu kan angka yang luar biasa nih teman-teman. Kemudian kontribusi dalam demokrasi ya sebenarnya peran partisipasi anak-anak muda dalam berdemokrasi sangat dibutuhkan, karena tadi saya kembalikan lagi ke awal tadi bahwa yang namanya berkontribusi dalam demokrasi itu salah satunya berpartisipasi. Karena dengan para pelajar, para pemilih pemula, pemudanya ini kalau berpartisipasi aktif dalam pemilu, dalam berdemokrasi, saya rasa negara maju, negara demokrasi akan terwujud. Karena apa? Pertama, berpartisipasi jangan dianggap hanya sebagai menggunakan hak suara ya. Bisa berpartisipasi itu lewat sebagai penyelenggara pemilu. Contohnya apa, Pak? Contoh anak-anak muda ini masuk dan terlibat langsung sebagai badan ad hoc. Misal daftar sebagai KPPS, daftar sebagai PPS tingkat kelurahan atau sebagai PPK di tingkatan kecamatan. Bagi saya kontribusinya bisa sebagai penyelenggara pemilu. Karena apa? Di era digital ini kan pemilu kita kan pemilu digital ya, karena seperti di KPU kan semuanya pakai sistem informasi. Seperti Sipol, kita ada Sidaleh, kita ada Situng dulu yang untuk menghitung, kita ada Siparmas untuk partisipasi masyarakat. Nanti ada TPS, banyak sekali aplikasi-aplikasi. Artinya ya sebagai generasi penerus siapa lagi kalau tidak anak muda ya dalam menjalankan estafet demokrasi ini. Saya rasa peran berdemokrasi tidak hanya menggunakan hak suara. Sebagai penyelenggara pemilu bisa lewat masuk sebagai badan ad hoc tadi. Nah, di SMA Negeri 3 Surakarta ini kan juga siswanya itu dari usia 15 sampai 17 tahun, Pak, sekarang tahun ini. Kira-kira apa saja yang perlu kami siapkan sebagai bekal untuk jadi pemilih, baik untuk pemilos maupun pemilu yang nanti akan datang, Pak? Pertama, saya akan selalu mengatakan kepada siapapun, terutama kepada anak-anak muda, ke generasi milenial ini jadilah pemilih cerdas. Kriterianya apa, Pak, menjadi pemilih yang cerdas? Pertama, bahwa ketika menggunakan hak pilih harus berdasarkan rasional, bukan berdasarkan karena temannya, bukan berdasarkan karena tekanan dari pihak lain, bukan karena si kandidat ini adalah salah satu teman dekatnya atau teman ngumpulnya atau kawan mainnya, bukan, tetapi secara rasional tadi saya sampaikan. Menjadi pemilih cerdas itu lewat apa? Satu, harus mampu mengkritisi visi misinya, sesuai enggak dengan hatinya, sesuai enggak dengan cita-citanya. Kan tiap orang kan punya cita-cita ini. Kalau visi misi mampu diperjuangkan si kandidat dan mampu diterjemahkan, dan si pemilih ini mampu melaksanakan dengan rasional, saya rasa mampu menjadi pemilih cerdas. Yang kedua, di era digital ini saya rasa hoax ini kan bukan barang yang sepele ya, yang isu yang luar biasa, dan ini juga menjadi trending, menjadi viral, dan ini menjadi tantangan KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan ini juga tentunya menjadi tantangan MPK untuk menyelenggarakan pemilu ya di SMA Negeri 3 Surakarta. Karena dengan adanya berita hoax atau fake itu kan juga memutarbalikkan fakta dan mendistorsi berita-berita yang asli dari sumbernya. Itu harus kita lawan. Lewat apa? Melaksanakan pendidikan pemilih seperti lewat podcast seperti ini, lewat media sosialnya SMA Negeri 3 Surakarta misalnya, lewat media-media konvensionalnya, lewat apa? Penyuluhan, lewat latihan dasar kepemimpinan, lewat kursus-kursus demokrasi di tingkatan sekolah, lewat mading,
lewat ini apa, tulisan-tulisan di sekolah misalnya. Kemudian selain itu ya head speech ya. Jadi itu juga menjadi tantangan kita. Artinya bagaimana kedua isu pokok ini mampu dijawab oleh teman-teman SMA Negeri 3 Surakarta lewat pemilu nanti. Jadi jangan sampai ujaran kebencian, hoax, isu sara, politik identitas itu menjadi momok atau menjadi penghalang bagi berjalannya pemilu. Saya rasa 3 isu pokok ini juga harus ya menjadi tantangan tidak hanya MPK, menjadi KPU juga, karena 3 hal ini juga sekarang mengurus energi juga ini menjadi tantangan kita sendiri, karena dengan beredarnya hoax, kemudian ujaran kebencian ini juga akan mempengaruhi para voter atau para pemilih nanti. Jadi untuk menjadi pemilih cerdas ya harus mampu memilah dan memilih. Jangan mudah men-share berita kan gitu. Artinya saring dulu baru share. Karena jempol kita ini kan jahat. Iya, itu. Artinya kalau kita tidak mampu menjadi jempol kita tidak bijak ya, saya rasa kita akan mudah termakan berita hoax maupun ujaran kebencian. Saya rasa sharing baru share itu bagi saya tip sederhana. Dan teman-teman dalam pelaksanaan pemilu MPK juga tadi saya katakan harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Tidak bisa yang namanya pemilu ini SMA Negeri 3 Surakarta lewat MPK-nya berdiri sendiri. Dia harus bekerja sama dengan siapa? Segenap stakeholder ada di SMA Negeri 3 Surakarta lewat siapa? Kepala sekolah, guru, karyawan, siapa lagi? Media massa, media ini daring kan. Kemudian lewat apa? Lewat lingkungan masyarakat sekitar SMA Negeri 3. Jangan-jangan teman-teman pemilos nanti sangat eksklusif sampai tetangganya kanan kiri nggak tahu, kan juga aneh. Berikan mereka informasi bahwa SMA Negeri 3 Surakarta ini mampu melaksanakan pemilos dengan baik. Ya, menjadi pemilih cerdas seperti apa kriterianya? Yaitu harus menggunakan hak pilih secara rasional, harus mampu menjawab yang namanya berita hoax dan ujaran kebencian. Kalau itu mampu dilaksanakan, ya saya yakin demokrasi di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Surakarta ini mampu dilaksanakan baik dan akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Bayangan saya seperti itu. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Nah, kami meminta pesan dari Bapak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kan sudah tahu, Pak, halnya seluk-beluknya tentang pemilihan umum nih. Untuk para siswa yang akan ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu, supaya nanti tujuan kami berdemokrasi di lingkungan sekolah ini bisa tercapai. Ya, untuk teman-teman yang terutama para voter ya, SMA Negeri 3 Surakarta yang akan memilih calon pemimpinnya di tingkat sekolah, ya jadilah pemilih cerdas. Kemudian jangan mudah termakan berita hoax, dan jangan sampai kita nanti mendengar soal ujaran kebencian. Karena saya yakin di SMA Negeri 3 Surakarta yang sangat heterogen ini pemilosnya mampu dilaksanakan secara luber, jurdil, dan juga transparan, dan prinsip-prinsip demokrasi seperti mandiri, berketentuan hukum, efektif dan efisien mampu dilaksanakan dengan baik. Jadilah pemilih cerdas dan dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Saya rasa itulah demokrasi di SMA Negeri 3 Surakarta. Itu pesan saya. Nah, ini kan tadi pesan untuk kami, Pak. Saya izin menambahkan ya. Siap. Kira-kira pesan yang mau Bapak sampaikan kepada calon-calon yang akan nanti jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Jadi pemilos ini adalah ajang demokrasi yang paling real di tingkat sekolah. Jadi untuk para kandidat, saya rasa begini, pemilos ini jadikan adu gagasan, adu ide, adu konsep, adu visi misi. Jadi bukan adu jotos, bukan adu kekuatan mayoritas-minoritas seperti sampaikan Raya tadi, tetapi ini sebagai bagaimana pertarungan ide gagasan mampu diwujudkan dalam debat kandidat nanti, dan nanti kalau sebagai pemenangnya siapapun mampu melaksanakan visi misi nanti mampu diterjemahkan, diejawantahkan menjadi program kerja yang real, dan tentunya harapannya bisa dilaksanakan oleh ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan beserta dengan kabinetnya. Saya rasa itu kata kuncinya, perang ide dan gagasan, bukan perang yang lain kan itu. Bukan adu fisik ya, Pak. Ya, itu. Oke, Pak, untuk pertanyaannya semua sudah saya sampaikan. Saya juga sudah dapat ilmu baru, dan semoga untuk teman-teman maupun semua yang menyaksikan ini juga dapat edukasi mengenai demokrasi, mengenai pemilu, dan juga mengenai pemilos yang akan dilaksanakan. Karena
kita sudah sampai di ujung acara. Saya Amabel Puan Raya dan juga kepada Pak Bambang saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Sukses pemilihnya nanti SMA Negeri 3 Surakarta. Kami pamit undur diri. Salam Widya Karma Jaya.